Di SMP Bakti, setiap anggota kelas tiap minggunya pasti mendapatkan jadwal tiket. Namun, salah satu siswa yang bernama Rina selalu mendapat protes dari teman-temannya karena ia jarang mengikuti atau melaksanakan kewajibannya untuk tiket di kelas. Sehingga teman yang satu jadwal dengannya merasa terbebani. Setelah ditelusuri, Rina mengatakan bahwa ia malas karena di rumah pun ia tidak pernah bersih-bersih. Sehingga Rina berpikir, untuk apa bersih-bersih di sekolah kalau di rumah saja ia tidak pernah melakukan hal itu. Pada akhirnya, Rina lebih memilih untuk segera pulang dan menghias buku catatan hariannya dengan stiker-stiker lucu yang telah ia beli sendiri dengan mengumpulkan uang sakunya. Pada saat itu, memang stiker-stiker lucu sedang tren di kalangan anak-anak SMP. Stiker yang tengah menjadi tren di kalangan remaja putri SMP, yaitu stiker-stiker lucu Korea. Sedangkan bagi kalangan remaja putra SMP, yaitu stiker-stiker anime. Bagi sekelas anak-anak SMP, biasanya mereka hanya membeli stiker dengan kisaran harga Rp2.000 sampai Rp5.000. Karena memang anak-anak belum memiliki cukup uang untuk membeli stiker yang lebih mahal lagi. Selamat pagi, Bunda. Halo Rina, selamat pagi juga. Gimana kabarmu hari ini? Baik, Bu. Begitu ya. Sebelumnya Ibu minta maaf ya Rina, kita Zoom-nya jadi terlambat 10 menit karena ada urusan yang memang Ibu nggak bisa tinggalin. Nggak apa-apa kok, Bu. Baiklah, kira-kira Rina tahu nggak kenapa kita ada di ruang Zoom ini sekarang? Kata Ibu, kita mau konsultan. Iya, betul. Rina tahu nggak sih apa itu konseling? Mungkin sebelumnya juga belum pernah sih, Bu. Jadi Rina nggak tahu. Baiklah, nggak apa-apa Rina. Jadi Ibu jelasin ya, konseling itu adalah bantuan yang diberikan konselor pada konseli untuk memecahkan masalah yang dimiliki konseli. Nah, mirip nih sama apa yang dikatakan Rina. Gampangnya itu konseling itu kita tuh bercerita. Jika Rina merasa ada masalah ataupun hal yang mengganggu Rina, Rina boleh bercerita dengan Ibu. Oh, itu ya, Bu. Paham, Bu. Udah paham. Baiklah, karena Rina sudah paham, sebelum kita cerita-cerita hari ini, Ibu mau kasih tahu sesuatu nih. Jadi, cerita kita hari ini tuh punya peraturan loh. Peraturan, Bu. Cerita kok pakai sih, Bu? Ya harus dong, biar kita ceritanya enak. Rina mau tahu nggak peraturannya apa? Apa, Bu? Saran. Oke, jadi peraturan kita yang paling utama adalah cerita ini tidak akan tersebar ke orang lain. Jadi Rina tenang aja, Ibu nggak akan membocorkan pada orang lain dan Rina juga tidak, supaya Rina bercerita dengan lebih aman dan tenang. Oh, jadi Bu, kalau Rina cerita di sini, nanti Ibu nggak akan cerita ke orang lain gitu ya, Bu? Betul Rina, peraturan yang lain, karena kita melakukan konseling ini via Zoom, Ibu harapkan Rina mencari tempat yang aman dan nyaman, serta diusahakan tidak berisik. Kalaupun ada sesuatu yang mengganggu, seperti suara-suara ataupun gangguan lain, Rina bisa memberitahu langsung ke Ibu ya, biar Ibu tahu. Oh, gitu, Bu. Ibu, oke. Baiklah, kita bisa mulai sekarang ya Rina. Bisa, Bu. Oke, kira-kira Rina pengen cerita apa dulu nih? Gimana ya, Bu? Ibu mau mulai dari mana nih, Bu? Coba deh, Rina pikirin dulu pelan-pelan, gak usah buru-buru, santai aja. Kita masih punya banyak waktu kok.
Jadi gitu, Rina tuh kemarin bilangin temen kalau ya tuh disuruh bersih-bersih kelas, kayak piket gitu deh Bu. Oke, lalu gimana Rina? Ya gitu, karena kelas Kenapa Rina nggak mau piket, nggak mau bersih-bersih sama teman-teman Rina? ya soalnya di rumah aja Rina nggak pernah disuruh-suruh buat bersih-bersih. Oke, kalau gitu. Berarti kalau Rina nggak pernah bantu bersih-bersih di rumah, kegiatan Rina setelah pulang sekolah apa dong? Ya apa ngapain Bu? Biasanya aku tuh cuma pulang sekolah di rumah tuh nanti aku ngeliat dulu pakai stiker-stiker Bu yang aku punya. Wah, stiker apa tuh Rina? Itu loh Bu, stiker yang lucu, stiker orang-orang Korea. Oh, kamu punya banyak ya? Iya Bu, nah saya sering beli kalau pulang sekolah. Hmm, ini stiker itu teman-teman kamu juga pada suka Rina? Kayak lagi booming ya? Iya Bu, itu orang-orang Korea gitu teman gitu loh Bu. Orang-orangnya ganteng-ganteng gitu loh Bu. Oke, ibu baru tahu loh Rina, kalau nggak tahu apa dari kamu. Oke, oke. Kita lanjut ya. Tadi kan kamu bilang nih kalau kamu di rumah juga nggak pernah bantu beres-beres. Nah, mama kamu pernah protes nggak Rina? Ya biasanya sih cuma tahu sekali gitu Bu. Tapi ya udah setelah itu nggak nama-nama lagi. Oke, berarti mama Rina cuman habis ngasih tahu sekali-sekali terus tetap membiarkan Rina ya. Berarti Rina tetap nggak bersih-bersih ya. Iya. Oke, kalau gitu Ibu mau tanya lagi. Eh, Tanggapan papanya Rina kalau Rina nggak bersih-bersih gimana? Kalau papa sih ya cuma diam aja Bu. Kan papa biasanya kerja jadi nggak di rumah. Di rumahnya cuma pas malam. Oh gitu. Papa Rina kerjanya dari jam berapa? Dari pagi Bu, dari Rina sekolah. Jadi Rina kalau berangkat sekolah itu bareng sama papa. Berarti cuman Mama Rina ya yang di rumah jadi ibu rumah tangga. Oke, oke Rina. Nah, kamu pernah nggak Rina ngerasain kayak kasihan sama mama kamu? Terus kan kamu nggak bantuin mama tuh ngeliat mama bersih-bersih sendiri tuh pernah nggak sih ngerasain kayak ih mama kasihan ya bersih-bersih sendiri kayak gitu? Eh, Pernah sih Bu, tapi ya udah biasa aja sih habis itu. Oke, berarti Rina pernah ngerasa kasihan ya sama mamanya Rina. Nah, pernah nggak sih Rina itu coba bantu mama walaupun nggak diminta sama mama? Eh, Pernah Bu, pernah kok Rina waktu itu beresin kamar Rina sendiri. Kalau di luar kayak misalnya nyapu-nyapu apa tuh ruang TV ataupun ngebantuin mama masak di dapur gitu. Eh, nggak pernah sih Bu, paling cuman beresin kayak buku-buku Rina atau stiker-stiker Rina yang ada di ruang depan TV itu loh Bu. Biasanya kan Rina suka nempel-nempel di situ. Nah, biasanya kalau udah selesai, Rina beresin sendiri itunya. Oh, berarti Rina cuma ngeberesin apa yang sudah Rina apa ya kayak berantakin sendiri gitu ya. Oke, oke Rina. Nah, Rina dulu sekarang kan kelas 7 ya. Nah, dulu waktu di SD itu Rina ada nggak sih kegiatan piket di kelas kayak sekarang? Nggak ada Bu. Oh, berarti memang Rina
dari SD memang belum pernah ya ikut kegiatan piket di kelas ini, jadi masih kayak baru pertama ini ya. Oke, nah Ibu mau tanya nih Rina, kalau misalnya Rina di kelas Rina yang sekarang nih, terus ngeliat kelasnya Rina itu dalam keadaan kotor, misalnya ada tanah ataupun meja kursinya nggak rapi, papan tulisnya belum dihapus dari bekas guru-guru tulis-tulis di papan tulis. Nah itu tanggapannya Rina gimana ngeliat itu? Ya, ya nggak suka aja sih Bu, kelihatan kotor, berantakan. Tapi ya udah. Ya udah, jadi Rina kayak ya udah biasa aja gitu, atau Rina ngerasa kayak ya udah biarin aja gitu. Jadi ya Bu, itu mau gimana lagi? Kan ya itu kelas juga kelas bersama, bukan cuma kelas buat Rina aja. Baik, Rina pernah nggak ada inisiatif dikit aja buat kayak bantu ngapus papan tulisnya atau apa? Tadi kan Rina bilang kalau kelasnya kelas bersama, berarti kan kelas Rinanya juga. Pernah Bu, Rina pernah menghapus tulisan yang ada di papan tulis kalau Rina baru bosan. Hmm, baik kalau gitu. Oke, Rina, Ibu mau tanya lagi nih. Rina punya alasan lain nggak kenapa Rina nggak mau bersih-bersih kelas? Ya, soalnya males Bu, capek. Kan sekolah buat belajar. Hmm, iya sih, betul. Memang capek. Memang Rina di sekolah juga belajar. Tapi kalau kita lihat kelas dalam keadaan bersih, kita kan jadi nyaman belajar di situ. Iya nggak? Ya sih Bu, Eh, tapi kan di sekolahan itu ada bapak-bapak yang bersih-bersih gitu Bu. Iya, betul Rina. Di sekolah kita memang ada bapak-bapak yang bersih-bersih. Tapi yang pakai kelas siapa? Rina kan sama teman-teman Rina. Nah, jadi Rina juga harus bertanggung jawab karena sudah memakai kelas itu. Nah, setidaknya juga kita membantu nih pekerjaan bapaknya. Bapaknya tuh nggak cuma bersihin kelas loh Rina, tapi bersihin koridor, bersihin lantai 2, lantai 3, bersihin ruang guru, bersihin toilet, banyak kan kerjaannya. Setidaknya kita sedikit membantu pekerjaan dari Bapak petugas bersih-bersih di sekolah kita. Begitu ya Rina? Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, berarti kalau gitu Rina harus apa kalau kelasnya kotor? Eh, Bersih-bersih Bu. Nah, itu kan pinter. Oke. Kalau kita lihat lagi nih ke belakang, coba deh Rina lihat lagi perilakunya Rina yang enggak membantu teman Rina waktu piket di kelas. Kira-kira itu betul apa enggak? Enggak Bu. Rina udah menyadari ya kalau itu memang bukan perilaku yang baik. Harusnya Rina kan membantu teman-teman Rina kan, karena Rina juga memakai kelas itu. Jadi sama-sama bertanggung jawab atas kebersihan kelas. Nah, gini Ibu mau kasih Rina tugas nih, mau nggak? Ya, banyak nggak Bu? Enggak, tugasnya juga Ibu yakin Rina bakal suka. Siap dengerin Bu. tugasnya? Oke, Rina bilang tadi Rina suka stiker kan? Nah, Rina juga piketnya cuma seminggu 1 kali. Gimana kalau setiap Rina selesai piket di kelas, Rina datang ke kantor ibu. Nanti setiap minggunya ibu bakal kasih 1 stiker buat Rina. Stikernya yang besar loh.
Beneran, Bu? Iya, beneran. Tapi Rina harus pikir dulu. Boleh deh, Bu. Rina mau? Oke, kalau gitu. Kira-kira di pertemuan hari ini Rina dapat apa aja? Dapat hmm, kalau kita pakai sesuatu, kita harus beresin, Bu. Ya, terus? Terus kita harus bantuin bersih-bersih kelas. Benar. Ada lagi? Udah, Bu. Itu aja kan? Ya, Rina, Ibu mau tambahin lagi. Kamu lupa ya, kamu harus bertanggung jawab sama apa yang sudah kamu lakukan. Nah, misalnya Rina kan tadi udah pakai kelasnya. Rina juga harus bertanggung jawab buat bersihin kelasnya. Biar besok kalau dipakai buat kelas lagi, dipakai buat belajar lagi, jadi kelasnya nyaman, bersih. Gitu ya, Rina. Oke, nah jadi Ibu mau merangkum nih Rina dari pertemuan kita hari ini. Selain tadi bertanggung jawab, Rina itu bisa juga loh gini misalnya. Rina misalnya eh, mau mengerjakan suatu hal, tapi Rina nggak suka nih. Contohnya kayak tadi, Rina kan nggak suka disuruh bersih-bersih piket. Nah, tapi Rina mau berusaha buat tetap piket di kelas. Ada imbalannya. Imbalannya apa? Imbalannya Ibu kasih Rina stiker. Nah, Rina bisa menerapkan itu di kehidupannya Rina. Misalnya Rina mau mengerjakan sesuatu, tapi Rina nggak suka. Nah, Rina harus gimana pun caranya tetap mengerjakan itu, tapi setelah itu Rina kasih reward, kasih hadiah buat diri Rina sendiri. Nah, rewardnya apa? Itu terserah Rina, karena Rina yang suka. Gitu ya, paham Rina? Oke, kalau gitu. Menurut Ibu pertemuan kita udah sampai di sini nih Rina. Nah, Ibu tunggu ya mulai minggu depan. Ibu tunggu Rina setelah selesai tiket langsung ke ruangan Ibu buat ngambil stikernya. Gimana? Oke, Bu. Oke, kalau gitu. Rina habis ini ada mau ngapain lagi? Habis ini Rina mau lanjut pelajaran, Bu. Soalnya kan tadi juga udah izin sama Bu guru buat ketemu Ibu. Oke, habis ini Rina pelajaran apa? Matematika, Bu. Matematika, oh berat ya Rina. Pusing nggak belajar matematika? Iya, Bu. Susah banget. Susah ya, nggak apa-apa Rina. Yang penting Rina tetap mau berusaha. Nanti semua pasti bisa kok. Oke? Oke, kalau gitu. Kita cukupkan ya Rina pertemuan kita hari ini. Ibu tunggu setelah tiket minggu depan. Oke? Makasih ya Rina. Oke, Bu. Dadah, Ibu. Ya.